maka jelas pas foto yang ada di ijazah adalah foto orang lain, karena dia tidak lulus kuliah alias drop out. Lalu dia merantau ke Aceh, kerja di pabrik kertas. Bukti otentik, tak terbantahkan, viral kan? Oke. Anjing, ini malu-maluin sih, kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM. Dari tanda tangan aja kelihatan, itu yang bikin orang baru belajar masukin tanda tangan itu. Kita lihat, bagian bawah itu diketik teman-teman, itu tahun 92 baru ada, dan itu baru. Paling di Indonesia tahun 97, 96 baru digunakan. Ruwet. Ruwet. Ini parah nih. Ruwet. Jadi kalau ini benar, berarti ada perbedaan dengan foto yang ada di ijazah ya. Ya, di sebuah akun media sosial, platform Threads dengan nama akun Kustadi Edi, ya, dengan caption kebenaran menemukan jalannya pas foto pada formulir calon anggota Silvagama. Foto Jokowi muda berbeda dengan yang di ijazah, maka jelas pas foto yang ada di ijazah adalah foto orang lain, karena dia tidak lulus kuliah alias drop out. Lalu dia merantau ke Aceh, kerja di pabrik kertas. Bukti otentik, tak terbantahkan, viral kan? Oke, teman-teman, kita bisa lihat ya, fotonya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, dan saya coba zoom buat kita. Ini dia ya. Apakah ini benar? Ya, kalau kita baca surat ini, bisakah dibaca? Ya, ada nama dari Joko Widodo ya. Judul suratnya, oke, pecinta alam Silvagama ya. Nama lengkap Joko Widodo, tempat tanggal lahir 21 Juni 1961, Solo, laki-laki, angkatan tahun 80. Oke, jadi itu yang tertera di surat ini. Kemudian di bawahnya ada foto, pas foto ditandatangani oleh Wahyu, mahasiswa pecinta alam Silvagama, pengurus ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Kemudian ditandatangani juga oleh Joko Widodo. Ini tanda tangannya. Apakah iya benar ini tanda tangan Presiden ke-7 kita, Joko Widodo ya? Jadi kalau ini benar, berarti ada perbedaan dengan foto yang ada di ijazah ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita bisa bandingkan dengan ijazah Jokowi. Kita lihat ya. Jing, ini malu-maluin sih, kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM. Ayolah. Dari tanda tangan aja kelihatan, itu yang bikin orang baru belajar masukin tanda tangan itu. Kita lihat, bagian bawah itu diketik teman-teman, itu tahun 92 baru ada, dan itu baru. Paling di Indonesia tahun 97, 96 baru digunakan. Gue yakin sih di zaman Anies, Ganjar Pranowo kuliah di UGM, ya pasti kayak yang di atas juga teman-teman. Belum menggunakan ketikan Time New Romance teman-teman. Jadi gue ingin ini benar-benar dibongkar. Ayolah UGM, jangan melacurkan. Ini sangat banyak alumni UGM, keluarga UGM yang gue yakin mau jujur dan akan membongkar data-data ijazah mungkin bapaknya atau kakeknya atau keluarganya. Ayolah, kasus ini nggak bisa didiamkan teman-teman. Ini akan berulang dan ini menjadi kebiasaan. Percuma anak terdidik di Indonesia selanjutnya akan merasakan, ya ngapain kuliah, gue nanti beli ijazah aja. Dan kualitas kepemimpinan di negara kita makin hari makin rusak teman-teman. Dan saat itulah gue percaya kalau kasus ini nggak jadi masuk ke meja hijau dan Jokowi diadili seberat-beratnya, kroninya terutama Pratikno, Parcok dan yang mendukung semua kebohongan ini tidak dihukum seberat-beratnya, gue udah yakin ini akan menjadikan Indonesia bubar teman-teman. Gue lakuin ini karena gue sayang sama bangsa ini teman-teman. Ayolah, gue nggak bakalan berhenti bikin posting dukung Dr. Rismond dan siapapun yang mendukung untuk ini kasus ini terbongkar. Gue nggak akan berhenti, gue akan selalu bikin VT dan gue akan masuk ke live teman-teman di TikTok. Gue akan bersuara. Ini adalah salah satu foto yang diakui oleh banyak pihak sebagai foto Jokowi saat kuliah di bangku Fakultas Kehutanan UGM.
Perhatikanlah susunan gigi yang putih dan rapi. Kita mencoba membandingkan susunan gigi yang rapi tersebut dengan foto Jokowi saat ini yang kebetulan kami menemukan foto yang tampak rongga mulutnya terbuka. Ternyata jika diperbandingkan maka hasilnya akan sangat jauh berbeda antara foto pertama dengan foto kedua. Jika merujuk situs resmi pemerintah Amerika Serikat NIH, maka odontologi forensik yang berkait dengan penggunaan gigi dan struktur mulut untuk identifikasi dalam konteks hukum adalah akurat hasilnya. Serta dasar utama identifikasi gigi terletak pada fakta bahwa tidak ada dua rongga mulut yang sama dan gigi tersebut unik untuk setiap individu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa foto pertama yang diklaim foto Jokowi saat kuliah diduga bukanlah Jokowi sesungguhnya. Biar terbongkar semua gitu loh. Biar polisi juga ini nggak hati-hati juga mentersangka Mas Roy dan kawan-kawan gitu loh. Nah, tiba-tiba ponakan saya kirim foto ini. Sebelahnya ada foto ponakan saya itu sebenarnya itu. Dihilangkan Mas Roy Suryo. Dia bilang kepada saya, Om, saya kirim foto ini Om. Saya lihat, siapa ini? Ini Om, teman saya, anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui kalau itu yang di jasa Jokowi itu foto bapaknya katanya. Anaknya siapa namanya? Saya kurang tahu namanya, tapi bahasanya seperti itu. Boleh diulangi Mas kalimat tadi? Ya. Dia mengatakan kalau foto yang di jasa Jokowi itu foto bapaknya. Dia mengatakan seperti itu kepada ponakan saya. Nah artinya saya pikir-pikir apa yang dikatakan Mas Roy Suryo bisa betul juga saya bilang. Sebentar, saya mau tanya dulu, kok anak Anda bisa ketemu sama ponakan saya bisa ketemu sama anaknya Pak Dumatno? Ya mungkin dia berkawan. Teman saya apa Di mana? Di daerah mana ini? Saya kurang tahu. Jakarta, Solo atau di mana? Kalau ponakan saya di Jakarta. Tapi ponakan saya juga cukup, saya rasa dia berkawan juga cukup dengan orang-orang yang cukup lumayan. Dia punya foto dengan petinggi negara juga dipunya, dikirim ke saya, banyak hal yang dikirim gitu. Dan Anda bersaksi bahwa ponakan Anda mengatakan hal seperti itu? Yes. Nanti ditanyain bukti, mana rekamannya? Ya kita panggil aja orang-orangnya, tinggal kita panggil anak Dumatno, panggil ponakan saya. Kan gitu aja. Supaya clear hari ini kan, supaya tidak ada bohong di antara kita kan. Beberapa fakta unik kebohongan Presiden Joko Widodo mempermainkan mata rakyat Indonesia. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Pertama, foto ini diakui Jokowi sebagai dokumentasi saat dia kuliah di Fakultas Kehutanan UGM antara tahun 1980 sampai 1985. Posenya berkacamata dan tersenyum dengan bibir terbuka sehingga giginya tampak rapi dan putih. Namun jika kita bandingkan dengan susunan gigi milik Jokowi, ternyata susunan gigi yang ada di foto kuliah sangat-sangat berbeda jauh. Padahal menurut ilmu odontologi forensik, susunan gigi seseorang itu tidak akan pernah berubah selama hidup. Oleh karena itu, susunan gigi dapat untuk mengidentifikasi seseorang yang hilang atau korban kejahatan kriminal. Kedua, foto wisuda ini diakui merupakan foto wisuda Jokowi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1985. Sampai-sampai foto ini diposting di Instagram pribadi milik Iriana Jokowi sebagai foto kebanggaan kenangan suaminya memperoleh gelar insinyur kehutanan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Namun ternyata jika kita bandingkan satu persatu gambar yang ada pada foto wisuda ini, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Foto kiri adalah pria yang diakui sebagai mahasiswa lulusan Fakultas Kehutanan bernama Joko Widodo, dan foto kanan adalah foto Joko Widodo saat ini. Perhatikanlah perbedaan bentuk telinga, bentuk hidung, dan bentuk bibir kedua foto ini. Selanjutnya, foto perempuan yang berada di sebelah kiri adalah wanita yang berfoto bersanding dengan wisudawan dan diakui sebagai Iriana. Dan foto perempuan sebelah kanan adalah foto Iriana muda. Jika kita perhatikan, ternyata kedua wanita ini bentuk wajahnya sangat-sangat jauh berbeda. Selanjutnya, marilah kita lihat foto pria yang menempel di ijazah sarjana Joko Widodo. Apakah ada hal yang aneh dan ganjil? Coba kita lihat di bagian frame kacamata sebelah kanan. Ada apa gerangan? Dan bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika sudah demikian faktanya, apakah para cendekiawan, para alim ulama, para pejabat dan penegak hukum, serta orang-orang yang berdedikasi terhadap Republik Indonesia tetap akan berdiam diri, hanya menjadi penonton, bahkan membela kebohongan Joko Widodo, seorang warga negara yang diberi amanat rakyat untuk memimpin pemerintahan negeri tercinta ini? Beberapa foto yang beredar, foto Pak Jokowi ketika saat masih muda itu berbeda dengan foto saat Pak Jokowi kuliah ya, saat di UGM, itu sangat beda sekali.
Saat kita melihat dan menonton foto-foto tadi ya, dan melihat foto-foto tadi, itu foto Pak Jokowi saat masih muda. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam cuplikan video tersebut ya sangat-sangat menarik sekali ya untuk kita bahas, yang dimana di situ pernyataan dosen dari UT1 Australia yang memberikan pernyataan gambaran mengenai tentang tudingan-tudingan kasus Bapak Gibran atau Bapak Wapres kita. Ya, tentunya dalam hal itu ya dia memberikan pernyataan itu supaya kita bisa mengerti dan tahu arti dari dia datang ke Singapura itu Bapak Wapres kita ya. Pernyataan-pernyataan itulah yang selalu membingungkan kita, karena mereka bilang Bapak Wapres kita ini ya kuliahnya di sana ya tentunya, tapi universitasnya di Indonesia. Jadi kita dibuat bingung dalam hal itu. Ya, untuk menyingkapi itu dia memberikan gambaran ya perbedaan antara di sana dan di sini sehingga kita bisa mengerti. Ya, dalam pernyataan-pernyataan itu kita bisa menilai ya bahwasanya memang benar-benar dugaan kita selama ini yang diberikan oleh atau fakta-fakta yang sudah diakui oleh Pak Subhan ternyata benar juga ya teman-teman. Ya, tentu dalam hal itu kita selalu mendapatkan ya harus tahu mengenai tentang kelanjutan dari tudingan kasus Bapak Wapres kita ya, dasarnya karena memang mau ya mereka untuk menguasai negara kita ya, tentunya dalam hal ini mereka melakukan segala hal cara ya membohongi kita dengan selembar ijazah itu ya sangat-sangat membuat kita seperti seakan-akan mereka supaya kita selalu dalam pemerintahan mereka ya. Sungguh terang benderang penjelasan Bapak ini ya. Kalau boleh ya memang ini benar-benar memberikan penjelasan-penjelasan secara detail kepada kita, dan kita sangat-sangat percaya ketika diberikan gambaran seperti itu. Ya, kita tahu bahwa banyak tanggapan-tanggapan netizen dalam menyikapi hal tersebut. Ya, memang sebenarnya hal ini ya harus kita ketahui karena memang lambat-laun akan terkuat kebohongannya. Walaupun dilindungi oleh banyak orang-orang atau pendukungnya atau juga ya orang-orang yang memberikan pernyataan pembelanya itu tentunya tidak akan pernah berhasil, karena di tengah-tengah kebohongan pasti terlintas yang namanya kebenaran. Ya, ditutupi dengan gerombolan pejabat munafik ya sama saja mereka melakukan hal itu untuk keuntungan pribadi tanpa melihat bagaimana masyarakat. Ya, karena kebohongan tidak akan pernah bisa berlanjut ya akan dikalahkan dengan kebenaran, karena orang-orang yang benar-benar seperti itu ya pasti dipakai oleh Tuhan. Makanya seperti begitu, dan kita tahu bahwa pernyataan-pernyataan itu ya data-data yang sudah valid, yang sudah dikumpulkan selama ini ya bisa menjadi pegangan kepercayaan kita bahwa ijazah Bapak Gibran ini memang benar-benar palsu. Ya, banyak tanggapan-tanggapan netizen yang beredar di beberapa media sosial yang beranggapan mereka bilang Bapak sama anaknya sama saja ya, dalam hal menyingkapi itu. Ya, bagaimana masyarakat percaya akan hal itu kepada mereka, karena ya mereka melakukan hal itu membolak-balikkan fakta, yang melakukan hal-hal itu hanya untuk keuntungan pribadi ya tanpa melihat bagaimana masyarakat. Ya, seharusnya para tokoh politik ya, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para tokoh pengacara dan juga para ahli hukumnya bersatu meluruskan aturan-aturan pemilu dan hukum di Indonesia, biar jangan sampai di Indonesia ini bisa dikuasai oleh para penjabat yang tidak atau para penjabat yang hanya semena-mena untuk keuntungan pribadi. Seharusnya diberlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Tentunya seperti begitu. Karena kita tahu bahwa ini sangat miris sekali, ya apalagi dia adalah
anak dari mantan presiden kita tentunya banyak disegani oleh semua orang. Ya, ini ditakuti oleh bapaknya yang jangan sampai ijazahnya kebongkar, dan makanya Roches ini buru-buru ditersangkakan melalui polisi. Ya, mungkin manusianya pikiran positif akan mau memikna, menghina, mengolos sesama sibuk, sesama. Ya, karena kita tahu bahwa Pak Prabowo Subianto, Pak Jokowi, dan Pak Gibran adalah orang-orang yang dipilih ya tentunya. Tapi dalam hal ini ya kita tidak tahu apakah kebenaran di balik ini semua kepada mereka. Yang mereka melakukan hal ini, kita tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Ya tentunya masyarakat sudah yakin bahwa Bapak Prabowo tidak akan terpilih lagi sebab Bapak Prabowo adalah salah satu pendukung Bapak Jokowi. Ya, seakan-akan tidak mengambil tindakan dalam hal menyingkapi masalah-masalah kasus politik mengenai tentang Bapak Gibran dan Bapak Jokowi ini. Ya, tentunya dalam hal itu ya masyarakat mengira, padahal kita tidak tahu juga ya teman-teman. Tapi kita akan dukung terus. Ya mungkin Bapak Presiden kita memberikan yang terbaik untuk negara kita, pasti merencanakan ya, untuk memajukan negara kita, tentunya seperti begitu. Nah teman-teman, demikian dari video ini. Jangan lupa viral luaskan, dan serta jangan lupa juga berikan tanggapannya di kolom komentar, karena tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikir ya dalam menyingkapi situasi-situasi politik yang ada di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.